Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membuat tutorial sederhana ya, membuat landing page menggunakan HTML dan CSS. Kurang lebih bentuk akhirnya akan seperti ini. Ada navbar, kemudian hero, kemudian ada about nih, kemudian ada skills, ada journey ini, dan ada footer yang berisi copyright dan kontak. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita membuat folder ya, namanya misalnya landing page HTML and CSS misalnya. Kemudian di sini bisa kita buka Visual Studio Code-nya. Kita bisa drag and drop file yang udah kita buat di sini ke dalam sini foldernya. Udah kita buka ya. Yang pertama pasti kita harus siapin yang namanya index.html ya. Kemudian untuk stylingnya kita akan menggunakan external CSS. Jadi di sini kita namain filenya namanya style.css. Namanya terserah. Yang penting kalian nanti set linknya benar di HTML ya. Kita buat dokumen HTML dengan cara tanda seru, kemudian dipencet tombol tab yang ada di keyboard kalian akan langsung memberi shortcut cepat seperti ini. Misalnya di sini kita kasih title-nya Asep Saifuddin misalnya kan. Nah, ini kita langsung hubungkan CSS-nya menggunakan link rel style sheet. Kemudian href-nya apa? Kita di sini bisa melihat dengan kontrol plus spasi untuk melihat file apa aja yang ada dan dalam folder ini. Kita di sini pakai style CSS. Nah, di sini apa yang harus kita setup? Pertama adalah aset-aset ya. Di sini gua mau ngambil aset-aset yang sebelumnya udah gua punya. Nah, di sini ya, asetnya di sini gua copy sini. Nah, aset ini isinya apa aja sih? Nah, aset ini isinya bisa gambar-gambar atau icon yang bisa kalian taruh di dalam folder aset ini. Yang gunanya biar folder kalian lebih terstruktur ya. Jadi gambarnya ada dalam aset ini, folder aset. Kemudian kita tes di sini misalnya A1 ya. Hello world. Nah, kita di sini pakai mungkin pakai live preview dulu. Nah, berarti udah bisa nih ya. Atau kita bisa pakai live server, penulis live server ya. Dan kita pisah di sini. Nah, ini kita bisa tutup tab ininya dengan Ctrl B misalnya. Di sini kita bisa dua gini. Nah, yang pertama kita coba styling dulu ya, bekerja nggak linknya. Misalnya colornya red. Nah, bekerja ya di sini. Nah, jadi dipastikan style kita, folder style kita bisa di run di HTML-nya. Nah, di sini yang pertama kita mau ngapain dulu sih? Di sini kita akan ngereset setiap elemen pada HTML dan CSS dengan margin 0, kita set 0, kemudian paddingnya kita set 0 juga, kemudian box sizingnya border box, kemudian kita scroll behaviornya kita buat smooth biar dia pas nge-scroll dia smooth. Kemudian kita akan menggunakan custom font ya. Kalian bisa kunjungi dari Google Font di sini. Nama website Google Font.
Nah, di sini gue mau pakai Roboto aja ya. Kalian bisa pilih, kan ini sebelumnya gue udah pilih nih di sini. Nah, di sini gue pilih yang pertama adalah 300, kemudian yang 500, 700, dan 900. Nah, terus kita pencet yang keranjang ini. Nah, di sini kan ada Roboto nih. Kemudian di sini ada import. Nah, kita copy yang import ini, nih ya. Ada tulisan import ini. Copy aja, langsung ke style kita. Di paling atas kita taruh gini. Kemudian, kalau udah kita set di semua elemen, kita pakai font family-nya. Kita copy dari sini nih. Nah, font family ini. Nah, sebenarnya ini bisa ditaruh di elemen mana aja. Ini tapi gua mau permudah kalian aja. Jadi fontnya yang kita pakai cuma satu aja untuk kasus kali ini. Nah, langsung berubah kan dia. Kalau sebelumnya di ini dia bawaannya New Roman. Nah, kalau udah kita kasih dia berubah. Dan kita bisa atur font weight-nya sesuai dengan yang sudah kita import. Misalnya 900, dia jadi tebel harusnya. 700. Tapi kayak di sini nggak bisa deh kalau di sini. Jadi harus di spesifik fontnya misalnya. Font weight-nya 900 misalnya. Nah, dia udah agak tebel tuh. Nah, tuh kalau 300 dia lebih kecil. Nah, terus selanjutnya kita mau buat kayak gimana sih? Nah, dari yang referensi ini mau buat navbarnya ya. Di sini ada dua elemen. Yang pertama ada elemen logo kalian, dan di sini gue pakai email supaya pas dipencet langsung ngedirect ke email. Ini berarti kita punya elemen yang namanya nav. Nah, gue tahu juga kalian bisa kasih div gini ya. Ini untuk ngasih nama kelas pada Nah, untuk yang pertama kita menggunakan nav ya, elemen nav dengan nama kelas nav container. Kemudian ada apa sih di nav container ini? Kalau kita lihat di sini ada dua, ada logo dan ada email. Kita buat aja di sini logonya, misalnya kalian bisa menggunakan gambar ataupun tulisan aja. Di sini gue pakai tulisan aja dengan pakai P, kemudian kita kasih kelas nav/logo. Di sini kita kasih A, terus kemudian di sini kita kasih A, ref-nya mail to. Kalau untuk email kalian harus pakai mail to, kemudian tulis emailnya Asep, misalnya @gmail.com. Kalian tulis Asep, kalian bisa copy di sini. Copy, kemudian taruh di sini. Nah, udah ada ya, udah muncul dua nih. Kemudian kita mau styling. Styling ininya. Nah, apa namanya? Flexbox-nya. Kalau kalian yang belum tahu Flexbox, kalian bisa cek di YouTube ya. Ada namanya YouTube. Kalian cari aja Flexbox in 100 second. Kalian bisa tonton ini dari Fireship. Ini penjelasannya mudah dimengerti. Kalian tonton aja langsung di sana agar mengerti konsep Flexbox. Nah, kita lanjut di sini. Nav kontainernya kita mau buat gimana? Pertama, nav. Kita ambil kelasnya ini. Kita ngambil kelasnya, kita copy aja. Kemudian kalau di CSS-nya kita kasih dot, titik, kemudian kita panggil nama kontainernya. Di sini kita butuh styling. Yang pertama adalah width-nya kita buat di sini. Kita yang pertama kita buat width-nya 100% ya. Kemudian kita kasih
displaynya flex, kemudian kita kasih justify kontennya space between. Nah, dia auto ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian di sini kita kasih padding atas dan bawah 16 pixel, kemudian kiri dan kanan 0. Kalau kita lihat border di sini, pixel solid black. Nah, kelihatan ya, tuh paddingnya. Paddingnya ini jarak dari ini ke sini. Itu namanya padding. Nah, kemudian lanjut ke nav logo. Nah, nav logo ini berarti kita ngambil elemen si P ini yang udah kita kasih nama kelas nav/logo. Kita bisa kasih namanya colornya. Yang pertama kita pakai color black ya. Kalian bisa pakai hexa ataupun RGB, atau kalian bisa pakai warna yang default di sini ya, atau ada dari CSS-nya. Kalian bisa control space, kemudian bisa lihat nih. Ini gue pakai yang ini aja, hexa. Kebanyakan. Nah, ada. Nah, di sini gue pakai warna hitam, kemudian kita set ketebalannya. Font width-nya kita buat yang 700 I think. Nah, agak tebel. Kemudian atau 900 deh. Dan kita kasih font size-nya, mungkin kita bisa gedein, bisa 12 pixel. Ini lebih kecilin, 20 pixel. Nah, biar agak lebih gede, 18 deh. Nah, sudah. Kemudian kita styling si nav mailnya. Sebelumnya kita belum kasih kelas di sini. Kasih kelas dulu, namanya nav mail. Nah, ini kita target si nav mailnya. Bang, kenapa ininya kelasnya nggak di luar sih, nggak di luar sini? Sebenarnya bisa guys, kalian gini. Cuman gue taruh dalam sini supaya lebih terstruktur dan kalian maintain code-nya lebih gampang. Jadi kan di sini ada kontainer nih, nav container, dan si nav logo ini di dalam nav container ini. Jadi kita stylingnya sesuai nav logo di dalam nav container ini. Nah, kita stylingnya gitu aja biar lebih gampang maintain code-nya. Di sini kita mau kasih colornya, set ke 00, kemudian font weight-nya buat lebih tipis. Terus kita kasih text decoration, underline. Kalau email tuh bawaannya udah ada, kalau tag A itu bawaannya udah ada underline-nya. Cuman di sini kita bisa kasih, sebenarnya kita bisa non nih, underline hilang. Di sini kita kasih underline. Kemudian kita kasih underline offset. Nah, underline offset ini 5 pixel supaya dia agak lebih ke bawah. Dan kita mau buat elemen ini ketika di hover dia opacity-nya berubah jadi 0,5. Dan ini kan masih flicker banget nih, masih nggak smooth. Kalian bisa tambahin transisi di sini. Transition 0,2 second is in out. Nah, ini detiknya, dan kemudian ini tipenya. Nah, kalau kalian hover gini dia akan agak ada transisinya, jadi lebih smooth. Kemudian selanjutnya untuk navnya udah ya. Mungkin sebelumnya kita styling dari bodinya dulu ya. Kita mau buat background color atau background image. Ini gue pakainya background image aja karena tadi udah gue sediain pattern background image. Di sini kalian bisa pakai URL, kemudian dalam string kalian kontrol spasi dan kalian bisa lihat tuh aset, kemudian dan pattern WEBP. Nah, tuh patternnya ini udah gue include dalam aset ini. Nih, pattern WEBP. Kalian bisa dapetin pattern ini di nama websitenya adalah di subtle.com ini /designer/subtle pattern. Nah, di sini banyak pattern yang bisa kalian download. Ataupun kalian bisa pakai gradient color aja di sini.
namanya CSS gradient.io. Kalian bisa copy aja CSS-nya di sini dan kalian paste di sini misalnya. Nah, nanti dia background-nya akan gini. Kalau kita kasih background no repeat, kemudian no repeat. Nah, dia nanti kayak gini nih, tuh. Tapi di sini gue mau pakai, di sini baru segini karena bodinya baru ada elemen sinaf ini, jadi baru sedikit, belum sampai bawah. Kalau kita kasih banyak di sini, nah misalnya, tuh, baru gradiennya banyak. Nah, di sini gue mau pakai ini aja ya, apa sih namanya, background image yang sudah gue sediain tadi ya, URL, kemudian gini, asset, pattern WP. Nah, gini. Kemudian di bodinya kita set padding kanan kirinya, atas bawahnya, kanan kirinya adalah 64 pixel. Nah, biar dia lebih tengah. Kemudian kita set max width-nya. Di sini 1440 pixel. Jadi saat ini di zoom out, dia elemennya tidak melebar. Nah, tidak melebar tuh. Kalau mau ke tengah kita bisa tambahin margin 0 auto. Ini artinya margin atas bawahnya 0, kemudian margin kanan kirinya margin X-nya auto. Jadi ke tengah dia. Jadi pas di zoom out, zoom in dia nggak berantakan layoutnya. Kalau kita set max width-nya nggak di set, nah dia akan melebar. Yang dimana itu tidak bagus untuk dilihat ya. Nah, kita kasih gini aja untuk bodinya. Kemudian di sini kita kasih overflow ya. Overflow X-nya dibuat hidden. Biar kalau ada elemen yang melewati body ini, nanti nggak bisa di-scroll. Si scroll kanan. Yang dimana kalau di scroll kanan tuh kayak jelek banget websitenya. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian hero. Ini namanya hero ya. Kalau hero section. Nah, kita lanjut, kita taruh di bawah nav. Navnya karena sudah kita styling, kita bisa tutup. Kemudian kita taruh di bawahnya di sini. Kita mau buat div yang namanya hero/container. Nah, dia akan membentuk sebuah container, sebuah div yang nama kelasnya di sini container. Sebenarnya kalau titik ini apa sih namanya? Untuk basic kalian pasti nanti dipakainya kelas ya. Ini karena gua pakai ini udah pernah ada extension React, jadi makanya kalau di titik ini dia jadi kelas name. Kalian bisa pakai cara ini. Kemudian kelas contain, kita punya hero container. Kemudian di dalam hero container ini, yang pertama kalau kita lihat di sini kita punya dua. Yang pertama ada H1, kemudian ada gambar orang. Nah, di sini kita bisa tambahin H1 jadi dengan nama kelas hero text. Nih, kita kasih misalnya asep, kemudian dr, kita bisa enter di sini portfolio. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada ya. Nah, di sini. Kemudian di bawahnya kita bisa kasih div lagi dengan nama kelas hero image container. Nah, kenapa kita pakai div ini? Supaya nanti image-nya bisa di styling sesuai dengan kontainernya. Jadi kita lebih gampang untuk styling image ya. Di sini kita kasih img dengan source-nya. Kita bisa kontrol spasi lagi, kita set. Nah, di sini gue mau pakai asep.png ini ya. Dengan alt hero image misalnya. Hero image asep misalnya. Ini bisa kita kasih kelas namanya hero image-nya. Nah, kita udah punya tulisan H1 dan gambar. Gimana sih stylingnya? Yang pertama kita ambil dulu posisi kontainer ini.
kita styling di bawahnya si nav ini dengan titik hero container, kemudian kita bisa kasih width-nya 100%, kemudian display-nya relatif. Kenapa relatif? Nanti gue jelasin. Kemudian udah kita styling si hero text-nya. Hero text-nya kita pakai width-nya 100%. Kemudian font size-nya kita buat 100 pixel. Text align-nya center ya. Kemudian di sini kita kasih ketebalan fontnya, font weight 900. Nah, tuh. Udah ya, besar nih dia, 100 pixel. Di sini kita bisa kasih letter spacing ya. Kalau mau lebih rapat lagi, min 2 pixel. Dia bisa lebih rapat. Kalau ini 3, dia bisa lebih rapat lagi. Ataupun 6, tuh, lebih rapat lagi. 10 pun bisa. Tuh, jadi dia lebih rapat banget. Sini gue pakai 2 aja. Biar agak mepet aja. Kemudian setelah kita styling si hero text-nya ini, kita styling di bawahnya, kita punya hero image container ya. Di dalamnya ini kita select lagi. Kemudian kita kasih width-nya di sini 300 pixel. Height-nya 300 pixel. Kemudian position-nya absolute. Kemudian di sini kita kasih inset 0. Margin custom margin 50 pixel, kemudian auto. Kemudian kita kasih border radius. Sabar ya. Kalau kalian masih bingung, kita kasih border dulu di sini ya. 1 pixel solid, misalnya 000. Nah, yang kita styling si ini ya. Kemudian kita kasih overflow hidden. Nah, tuh. Dia nanti si kontainer ini akan ngebungkus si gambarnya. Kenapa gambarnya gini? Karena gambarnya belum kita styling, ya. Di sini kita target si hero image-nya di dalam si hero container. Nah, karena dia hero image ini dari hero image container. Dan kita select hero image-nya. Kita pakai width 100%. Width 100%, kemudian height-nya 100%. Kemudian kita kasih object fit cover. Nah, dia kayak gitu nanti ya. Nah, kenapa dia ini menutupin gambar ya? Karena sengaja gue buat gini biar keren aja. Nah, digedein dia seperti ini. Aduh, broken guys, sabar. Sabar guys, broken guys. Nah, udah ya. Sini kita bisa kontrol B aja biar lebih jelas di sini. Nah, gini. Sebelumnya kita kasih border radius 50% biar dia melingkar. Tuh, jadi bawahnya ini dia. Jadi bulat kontainernya. Kalau kita lihat border di sini. Border 1 pixel solid black. Tuh, kelihatan ya. Di sini kalian bisa kasih gambar juga ya sebenarnya background color misalnya. Apa? Nah, itu bisa ya. Tapi di sini gua nggak mau kasih. Nah, biar jadi transparan aja. Nah, gini. Di sini sebenarnya hero image-nya bisa kita kasih margin juga ya di sini. Margin top. Aduh. Top misalnya 10 pixel. Nah, dia lebih turun gitu. Tapi untuk ini nanti kita set lagi. Kemudian di sini gue jelasin kenapa dia relatif dan di sini absolut. Di sini kita buat absolut. Kalian bisa lihat penjelasannya sebenarnya di sini. Kalian cari aja display
in CSS 100 second misalnya. Cari yang lebih cepat penjelasannya. Kalau nggak kalian di sini bisa cari di sini display. Nah, di sini di Q3School ya. Kalian bisa lihat display. Nah, CSS display property. Ada misalnya relatif, mana sih? Kok nggak ada? Nah, gitulah pokoknya. Positioning bukan display. Salah guys. Aduh, nggak jadi kan? Nanti gue cut aja. Di sini gue mau jelasin kenapa dia posisinya relatif dan absolut ya. Di sini gue kasih absolut karena di sini gue mau styling elemennya ini kayak nimpah gitu, nimpah si ini ya. Jadi gue kasih styling absolut. Kemudian ini dikasih relatif, jadinya artinya kontainer ini yang punya position absolut, absolut terhadap relatif terhadap si parentnya. Kalau misalnya di sini kita hilangin si relatifnya, dia akan berantakan semestinya. Kalian bisa kasih di sini masih rapi karena dia elemennya belum terlalu banyak ya. Kalau misalnya kalian kasih 2 lagi di sini misalnya, oh, dia akan tetap. Kemudian kalau kalian kasih relatif, aduh kok dia nggak mau turun dan anjir, aduh nggak jadilah penjelasan gue. Nggak jadi guys. Dan diem dan jangan ini anjir, jangan nyetel itu cok, lagi record. Oh malah ngomong ya cok. Lagi record tadi dia bilang. Nah, kemudian di sini hero-nya udah selesai ya. Kemudian di sini bagian hero-nya udah selesai ya, gini aja. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Kalau kita lihat di sini di gambar ini, kita lanjut ke bagian about. Di sini kita lanjut ke HTML dulu. Kita bisa tutup di sini supaya kita bisa fokus. Di sini kita kasih dengan nama div dengan nama about container. Kemudian dalam about container ini kita punya pertama span, kita pakai dot simbol di sini. Gue mau pakai ini, taruh di sini ya, 2. Kemudian di sini kita kasih about. Di sini kalian mau pakai apa aja terserah ya. Ini kita kasih style inline aja. Kita kasih ketebalannya font weight-nya 900, kemudian color-nya gray. Kemudian udah. Nah, kita pakai itu aja. Nah, untuk selanjutnya kita punya H2. Kenapa gue pakai H2? Karena dalam struktur HTML bagusnya tuh dari atas semakin ke bawah itu hanya semakin menurun. Di sini kita udah punya H1. Nah, untuk subtitle-nya di sini about ini kita pakai H2 aja lah. Kita pakai nanti yang kita buat di sini di Acep Illustrator ini kita pakai H2 aja. Kita bisa isi kontennya. Sebenarnya gue udah buat ini ya. Kita lihat dulu aja. Acep Sepudin. Kita lihat kita gue. Kita copy kontennya biar bisa di copy. Kalau tadi cuma gambar. Nah, di sini gue sudah buat dan sudah gue deploy sebenarnya. Nah, ini kita bisa lihat di GitHub Pages. Nih. Nah, jadi kita punya referensi yang sudah di deploy. Nah, ini kita bisa copy aja kontennya di sini. Kemudian kita
paste di sini dan kita kasih kelas di sini about/title. Nah, kemudian selain itu kita punya deskripsi. Nah, kita copy lagi di sini, kita kasih dalam tag. Nah, kita paste di sini. Nah, kemudian kita kasih kelas di sini about description. Nah, udah kita lihat di sini ya. Nah, udah kita punya H2 dan kita punya paragraf. Di sini kita styling mulai dari kontainernya. Dot about container. Pertama di about container. Pertama di about container ini kita punya width-nya 100%. Kemudian display-nya kita buat flex ya. Display-nya flex. Align itemnya center. Kemudian flex direction-nya mau kita buat kolom aja. Kemudian margin top 150 pixel biar dia ini nggak ketimpa sama gambar di atasnya. Nah, tuh saat kita save dia akan turun. Kemudian bisa kita kasih heading 25 pixel kemudian 0. Nah, ini adalah padding atas bawah dan kanan kirinya 0 supaya lebih berjarak aja. Kemudian di dalam about container ini kita mau styling about title-nya ya. Dalam about title kita punya font weight. Ketebalan fontnya kita set 700. Kemudian font size-nya font size-nya sama dengan 50 pixel ya. Kita buat gede. Kemudian kita kasih word spacing-nya, jarak per katanya kita mau buat 5 pixel aja. Nah, agak lebih lebar, kemudian kita kasih letternya min 2 pixel seperti yang di atas tadi. Jadi lebih rapat antar hurufnya. Kemudian setelahnya kita mau styling about description ya. Nah, di sini kita set font weight-nya 300. Kemudian kita punya font size-nya 20 pixel. Nih, font size-nya udah 20 pixel. Kemudian kita kasih color-nya buat gray. Dan kemudian kasih line height nya sekitar 1,4. Nah, dia lebih berjarak antar line. Selanjutnya di sini kita udah ya, hampir sesuai nih. Tuh. Di sini kenapa dia jaraknya nggak begitu sama, karena coba kita kasih margin top di sini mungkin. Nah, coba kita kasih justify content space between. Oh enggak mau. Sebelumnya kita kasih border dulu di sini biar kelihatan 1 pixel solid black 0 gini. Kita lihat dulu ininya. Nah, di sini flex directionnya kolom. Terus kalau kita kasih justify kontennya space between, oh dia nggak juga karena mungkin ada paddingnya ini kali ya. Nah, di sini kita kasih gap aja ya. Kita kasih gap 20 pixel I think, jadi lebih berjarak.
Gap ini bisa diberlakukan kalau kalian menerapkan display flex. Kemudian di sini udah mirip. Kemudian kita styling, untuk di about-nya kita sudah selesai ya. Kita lanjut ke styling di bagian ini, skills. Dalam skills ini pertama kita buat div, kemudian kita kasih kelas skills container. Nah, dalam skills ini kita punya span kayak di atas gini. Sama kayak span di atas ini kita copy aja. Dalam skills kita copy, kemudian di sini kita kasih skill. Udah kebanyakan ini skills. Nah, kita lihat di sini ada skills tuh. Kemudian sebelum skills ini kita mau buat garis di sini ya. Kita mau buat garis, kalian bisa menggunakan HR. Nah, tuh HR ada garisnya. Tapi di sini gue mau menggunakan div aja dengan div closing tag di sini dengan kelas namanya line. Nah, div ini kita punya line, kita set di paling atas saja, di bawahnya body, bisa ambil dot line, kita punya width 100%, kemudian height 1 pixel, kemudian background colornya hitam, dan kita kasih set margin topnya 20 pixel. Nah, tuh. Aduh, margin top. Dah. Nah, kita udah punya garisnya. Kemudian kita lanjut ke skill container ini. Di bawahnya si span ini kita punya div ya dengan nama kelas image container. Nah, gini. Di sini kita si tulisan ini sama gambar ini kita akan jadi satu kontainer supaya nanti bisa diterapkan flex wrap di sana. Pertama kita punya H2 dengan nama kelasnya skill title ya. Di sini kita bisa copy aja kontennya. Nah, kemudian di dalamnya kita punya img langsung yang source-nya aset, kita taruh di skills, kemudian digital art. Sini kalian bisa taruh gambarnya terserah ya. Kemudian kita bisa kasih alt skills skill dot digital art misalnya gini. Kita kasih kelas skill image. Nah, udah punya kontennya di sini ya. Tuh, gede banget. Kalau kalian lihat di sini. Kemudian yang terakhir di bawah ini kita punya description. Di bawah si div ini ya. Kita di bawah si image container ini kita punya div lagi. Bukan div ding, kita langsung pilih aja. Dengan nama kelas, kita punya kelas skill slash description. Nah, dalam ini kita bisa copy aja di ini. Bisa copy. Ini kita paste di sini. Nah, kita punya kontennya di sini ya. Kemudian kita styling. Saatnya kita styling. Pertama, kita ambil skillnya skill slash container. Skill container ini ya. Sebelumnya kita kasih border dulu deh. Kita kasih border 1 pixel solid black misalnya. Biar kelihatan mana yang mau kita styling. Tuh di sini dia overflow karena dia belum di set lebar dan tingginya. Di dalam skill container ini kita kan punya tiga child. Pertama si span, kemudian si
image container ini dan skill description. Skills, image container, dan skill description. Di sini kita buat width-nya 100% yang pertama. Kemudian kita kasih display flex, dan flex direction ya kita buat kolom. Nah, biar dia ke bawah. Kalau nggak dibuat kolom, nah dia akan ke samping tuh. Skills, asep, dan ada deskripsi. Ada tadi deskripsinya ke kanan dia. Karena kita tadi sudah overflow hidden, makanya dia nggak kelihatan karena body di overflow hidden. Kalau overflow kita hilangin, nah dia akan bisa di scroll tuh ke kanan. Nah, ini broken ya. Ini kita hidupin aja. Kemudian kita kasih kolom di sini. Nah, kalau udah kita styling, lanjut ke skill. Nah, di sini kita copy aja. Kita copy. Ini kita kasih nama tambahan deh. Skill / image container. Nah, kita gini, kita kasih awal, kemudian kita kasih display dia. Flex. Nah, sebelumnya kita kasih border dulu deh. Biar tahu mana yang di styling. 1 pixel, solid, black misalnya. Kok nggak bisa? Kita copy dulu sini. Nah, kenapa dia nggak mau ya? Ini salah nih. Kok dia nggak mau ada ininya? Sebentar guys. Dia mau. Kok di bawahnya dia nggak mau? Ini error anjir. Oh, ini belum kita save nih. Oh. Kenapa dia nggak ada bordernya? Oh, kita cuekin aja deh. Pertama di sini kita punya display flex ya di skill image containernya. Tuh, dia akan ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita punya justify kontennya, space between, biar ke kanan dan ke kiri. Nyaman ya. Kemudian kita punya align item center. Kita punya flex wrap kita buat wrap karena kalau biar ini kontennya kelebihan dia akan turun si gambarnya itu. Kemudian dalam skill image container ini kita kasih kita punya di sini kan kita punya skill title nih. Nah, kita kasihlah skill title. Nah, dalam skill title ini kita punya font weight 700. Kita samakan saja seperti yang di atas. Kemudian font size 50 pixel, for spacing 5 pixel, data spacing 2, max width-nya kita kasih set max width biar dia nggak terlalu ke kanan ya. Kita set ini 400 pixel. Nah, tuh biar ada max width-nya. Dan di sini kita kasih flex 1. Nah, biar nanti kalau kita styling image-nya nanti dia bisa ke kanan dan ke kiri kalau misalnya width-nya lebar. Di bawahnya kita punya skill image ya, masih di dalam si skill image container ini. Kita punya dot skill image. Di skill image ini kita punya width-nya kita set ke 70%. Kemudian height 70%, object fit cover, kemudian kita kasih flex 1 juga. Nah, tuh gambarnya styling tuh dia karena di object fit cover. Kemudian lebarnya 70% ketika kita buka di tempat lebar. Nah, dia gini nih, 70%. Makan 70% dari kontainer itu. Kalau ketika dibuka tempat kecil, nah dia turun. Nah, begitu guys. Fungsinya flex wrap. Nah, kemudian udah kita lanjut ke styling si skill description-nya. Nah, skill description-nya ini kan
satu ini sama ini nih, satu di bawahnya apa child dari skill container. Nah, kita stylingnya di sini. Skill description-nya kita punya max width-nya set ke 700 pixel. Kemudian kita punya font weight-nya 300 pixel. Kita punya color gray. Kita buat line height-nya kita buat 1,4. Kemudian kita kasih margin top kali ya, margin 10 pixel. Nah, dia biar dia ke atas, biar ada jarak aja. Oh, font size-nya belum kita atur ya di sini. Font size-nya 20 pixel. Biar lebih besar aja. Nah, begini. Udah. Di sini kita udah untuk styling si skillnya ini. Tapi sebelumnya di sini kita kasih line item dulu ya, ke center. Nah gini, biar si skillsnya ke tengah, jadi sesuai sama si about ini. Udah nih ya. Oh, kalau gini broken ya, dia nggak mau ke tengah ya. Oh, gini aja. Ini nggak kita kasih, tapi kita styling di bagian si span skillnya. Kan kita ingat kita punya span skill nih. Nah, di sini kita kasih width-nya dia 100%. Kemudian kita kasih text align-nya center. Nah, biar dia ke tengah. Nah, sudah. Kita tambah margin top deh, biar dia agak ke atasan, ada jaraknya 10 pixel misalnya. Nah, dah. Kemudian, nah di sini kita udah buat styling si skillnya ini. Kita tutup aja. Nah, di bawahnya mau gue tambahin lagi garis ya di sini, biar sesuai sama yang di sini. Nah, kita mau buat journey. Nah, kita udah punya garis di sini. Buat div container lagi, nama kelasnya journey slash container. Nah, di dalam journey container ini kita punya title dan sorry. Kita punya title dan ini ya, container ini buat manuin list-listnya. Dalam journey container ini yang pertama kita punya H2 dengan nama journey, kita bisa copy aja di sini. Nah, gini. Kemudian kita punya div yang nama kelasnya itu journey slash detail. Nah, ini journey slash detail ini isinya adalah yang pertama kita punya 3 paragraf. Kita bisa copy arrow di sini. Ini gue pakai arrow dong ya. Nah, arrow. Kemudian desain, kita bisa copy aja di sini sebenarnya kontennya. Nah, kita spasi. Nah, kemudian kita copy 3 dan kita copy satu-satu ini. Nah, kalian bisa isi apa aja ya. Cuman di sini dalam kasus ini gue pakai ini aja. Nah, kita udah punya kontennya nih. Tuh. Gimana sih cara stylingnya? Nah, kita lanjut lagi. Kita tutup. Kemudian kita target lagi. Journey slash container. Dalam di journey container ini kita mau kasih jarak atas dan bawah. Kita punya padding atas dan bawahnya 20 pixel, kanan kirinya 0. Nah, dah. Tuh, dia ada jaraknya ya. Kemudian udah itu aja. Kita lanjut ke journey. Title. Nah, ini belum kita kasih kelas di sini ya. Kasih kelas journey title. Nah, kita mau styling itunya. Kita di sini kita pakai font weight-nya, ketebalannya 700. Kemudian font size-nya 50 pixel sesuai yang di atas. For spacing ya 5, letter spacing-nya min 2. Nah, gini, biar sama kayak yang di atas gini. Kemudian
Setelah itu kita styling di kelas journey detail. Dot journey details. Harusnya gini details ya, karena dia banyak. Nah, di dalam ini kita bisa stylingnya, kita kasih jarak atasnya margin top 30 pixel, kemudian kita kasih border leftnya 1 pixel solid black. Mungkin di sini kalian bisa custom aja mau 1 pixel atau 2 pixel boleh. Sini gue pakai 1 pixel aja karena mau gue buat dia ininya lebih kecil font weight-nya. Font weight-nya di sini saya kasih 300 pixel. Bukan 300 pixel, 300 saja. Nah, tuh. Di sini kalau kita save-nya di kontainernya, di kontainer dari si P ini, dia ngeset semuanya. Tapi kalian bisa set satu-satu dengan ngasih kelas di sini. Misalnya, journey dash. Nah, misalnya gini ya. Journey dash, kita bisa target. Nah, kalau kita kasih satu aja, misalnya kita kasih ALT shift bawah. Nah, kita ALT bawah. Nah, dia yang ke set satu aja. Wah, sabar belum kita save. Nah, tapi karena di sini gue mau ngesetnya semua, jadi gue set di kontainer aja. Nah, tuh dia semua. Dan ini nggak usah kita kasih kelas, karena sama stylingnya semua. Kemudian selain font weight, punya di sini kita kasih display flex ya. Flex, kemudian flex directionnya kolom, kita kasih jaraknya 10 pixel. Nah, biar agak lebih berjarak deh. Kemudian mungkin udah untuk journey gitu aja. Lanjut ke bagian yang terakhir. Kita punya footer nih. Ini footer lebih gampang. Kita tutup journey kontainernya. Set namanya ada elemen footer di HTML itu. Kemudian dalam footer ini kita kasih kelas dulu di sini namanya footer container. Ini gue dari kapan sih? Udah anjing. Di sini kita kasih nama footer container ya. Dalam footer container ini kita punya yang pertama adalah P yang nama kelasnya copyright. Nah, bisa copy aja kontennya dari sini. Ini kalian bisa isi apa aja terserah. Tapi di sini mau gue kasih copyright aja biar ada tandanya. Nah, itu udah ya. Kemudian di bawahnya kita punya div container yang nama kelasnya social container. Nah, di sini buat nampung icon-icon yang sudah kita siapin tadi ya. Instagram, kemudian GitHub, dan WA, atau kalian mau nambahin apalagi terserah deh. Sosial media lain. Di sini kita punya social container. Di sini kita punya A dengan ref-nya kita di sini set 0 dulu. Di sini kita punya img yang source-nya dari aset, kemudian kontak. Nah, kita pakai SVG ya kalau buat icon. Kenapa SVG? Karena SVG itu vektor yang dimana kalau di zoom dia nggak akan pecah. Nah, kalian bisa dapetin SVG ini dari, gue kasih tahu nama website adalah svgrepo.com. Nah, kalian bisa cari icon apa aja di sini, Instagram misalnya. Dan kalian bisa download secara gratis di sini ya, download SVG, kemudian download, kalian bisa edit vektornya di sini. Kemudian kalau mau edit code-nya sebenarnya bisa ya di sini ya. Dalam kontak GitHub tuh ada ada file-nya di sini. Bacaan mana sih? Nah, ini ada file-nya. Kalian bisa ganti FFFF atau warna putih misalnya. Tuh, dia akan jadi putih. Di sini gua kasih warna hitam aja. Nah, kalian bisa set di sini ya. Nah, udah ya. Kita ini ALT-nya kita kasih GitHub, kemudian
kelasnya kita kasih icon. Nah, di sini tuh kita copy, kita di sini mau ada Instagram, WhatsApp dan GitHub. Kita copy, kita pencet Alt, kemudian Shift, kemudian row down 2 kali biar auto copy. Nah, gitu. Untuk review kita kosongin dulu ya. Nah, di sini kita punya banyak nih. Ini masih GitHub, kemudian kalau kita ganti gini Instagram, nah dia ganti Instagram, yang terakhir kita kasih WhatsApp. Nah, tuh WhatsApp. Nah, masih berantakan karena belum kita styling ya. ALT-nya kita ganti dulu. Di sini Instagram, definite caps lock Instagram. Kemudian yang di sini kita kasih ALT WhatsApp. Nah, kemudian udah. Nah, di sini kita styling ya, mulai styling. Kita lanjut ke sini, berarti kita mulai dari footer container ini. Dalam footer container ini kita punya width-nya set di 100%, kemudian display-nya kita buat flex, justify container space between, align item center, kemudian kasih padding 20 pixel. Nah, dia biar ininya biar atas bawahnya ada jarak. Ini masih berantakan karena iconnya belum kita styling ya. Di sini kita mau set copyright-nya dulu. Di dalam footer container kita set copyright-nya. Kita styling copyright-nya. Copyright ini kita buat font weight-nya 300 pixel. Kemudian font size-nya 16 pixel aja, I think. Kemudian text align-nya start. Nah, sebenarnya ini nggak guna. Nanti karena kita ini ya, nanti kita kasih color gray aja. Tuh, dia berubah ya. Font weight-nya 300 aja, bukan 300 pixel. Nah, kemudian setelah copyright-nya ini, kita styling dari kontainernya ini, social kontainernya. Di bawahnya si copyright ini, karena dia masih satu level. Dalam social container ini, pertama kita flex display dulu. Displaynya flex. Kemudian justify kontennya space between, line item center, gap-nya kita set di 20 pixel. Nah, dia ke kanan dia karena di flex. Kemudian kita punya kelas yang namanya icon ya, sama ya di dalam container ini. Sebelumnya kita kasih kelas dulu deh di masing-masing A gini. Jadi biar bisa ngambilnya, biar enak. Kasih kelas sama dengan icon slash container. Nah, ini kita styling dulu si icon kontainernya dalam social container. Nah, gini. Nah, dalam icon kontainernya kita punya width-nya 24 pixel aja. Kemudian height-nya juga 24 pixel. Kita kasih transition 0,2 S in out seperti sama yang di atas tadi. Kenapa dia gede? Karena kita belum styling si iconnya. Nah, lanjut di dalam icon container ini kita punya kelas namanya icon. Kita buat height 100% with object kita cover. Nah, dia akan kecil seperti ini ya. Nah, udah selesai ya. Tapi di sini gue mau ngasih bonus 1 buat styling responsif ya. Jadi ini kalau dibuka di kecil, di device kecil, dia akan berantakan tuh, akan jelek layoutingnya. Nah, di sini kita bisa fix dengan caranya adalah dengan media responsif. Di sini mau gue kasih tahu kalian, kalau ada nama CSS yang namanya media, add media screen. Di sini gue copy aja dari yang lama, mana ya? Nggak usah ding. Media screen and kemudian dalam kurung max width kita set di 600 pixel. Ini artinya kalau lebarnya lebih dari
600 pixel, style ini nggak akan berlaku. Style di dalam ini akan berlaku ketika lebar dari screen-nya di bawah 600 pixel. Yang pertama, kita mau styling si body-nya dulu ya. Kan ini kalau di device kecil, padding-nya terlalu besar nih. Nah, kita bisa kecilin ini body, terus kemudian padding-nya atas bawahnya 0, kanan kirinya 4 pixel aja. Duh, ini kenapa udah lengkap? Jir. Oh, ini bekas ini guys. Bekas apa namanya? Sabar, kita hapus dulu, kita ulangin. Bekas sebelumnya AI-nya merekam dia. Nah, satu ya. Nah, kita punya bodinya, kita set paddingnya, kanan kirinya kita buat kecil. Kemudian kita mau set si hero text-nya ini. Dalam hero text ini kita buat kecilin, kita kecilin teksnya. Sebelumnya kita target dulu si hero kontainernya, kemudian di dalamnya kita target hero text-nya ya. Kita buat font size-nya 50 pixel aja. Nah, itu dia ngecil. Kemudian kita kasih nggak usah ding. Kayak gini aja. Kemudian di bawahnya kita mau kecilin si image kontainernya ya. Ini width-nya 200 pixel, ini 200 pixel. Ataupun 250 boleh deh. Nah, kita kasih margin top, I think 10 pixel. Oh, dia lebih kecil ya? 50 kali atau 100 lebih bawah deh. Nah, dia agak lebih bawah gini atau 65. Nah, biar lebih ke bawah. Kemudian ininya udah, kemudian di hero nya udah nih, hero kontainernya udah bagus tampilannya di size di screen kecil. Kemudian kita mau target si about-nya ini. Sebelumnya kita select dulu about kontainernya. Di about kontainer ini kita nggak mau ubah apa-apa, yang mau kita ubah adalah about title-nya. About title-nya kita set ke size-nya 30 pixel, kemudian kita kasih margin top-nya, margin top 20 pixel. Nah, gini. Ataupun nggak usah dikasih margin top, terserah sih. Mungkin ini biar kelihatan ini aja, agak berjarak. Nggak usah kasih margin top, I think nggak. It's okay. Nah, kemudian setelah about title-nya, kita mau ganti about description-nya juga. Kita kecilin font size-nya. Font size-nya ke 16 pixel, yang tadi 20 pixel ya. Nah, kita buat jadi 16 pixel. Kemudian di sini kita bisa kasih line height-nya, kita kecilin jadi tadi kan 1,4, di sini kita kasih 1,2. Nah, kemudian kita lanjut ke about kontainernya selesai, kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini kan agak ini nih. Kita kasih skill kontainer, kita target dulu skill kontainernya. Kemudian kita kasih di atas ini kita punya apa nih di skill ini. Pertama kita mau skill image container dulu ya, kita target dalam si skill container ini, karena kita mau target title yang ada di dalam skill image container ini. Kemudian kita kasih skill title, kita turunin font size jadi 30 pixel. Nah, dia kecil. Kemudian kita mau nge-styling si image ini, skill image. Di bawah skill title-nya, skill image, kita buat tadinya width-nya 70% jadi 100%. Nah, dia akan ke bawah tuh. Tadi kan 70% tuh. Kalau kita komen di sini, nah dia 70%. Nah, dia makan 70% dari kontainernya. Kalau kita buat 100%, otomatis kan dia nggak cukup tuh width-nya. Nah, dia akan nge-wrap ke bawah, jadi nggak cukup. Makanya dia akan turun ke bawah.
dan akan makan 100%. Kemudian di sini kita bisa ini terlalu berjarak dan kita bisa tag skill description-nya di bawah dari skill image container ini. Nah gini kita kasih font size-nya 16 pixel aja kayak yang di atas. Kemudian kita kasih margin top. Kita buat minus ya biar dia ke atas ya. Kasih 20 pixel. Nah, dia lebih ke atas gitu. Kemudian kita kasih line height-nya mungkin 1,2 kayak yang tadi. Nah, kalau udah untuk journey-nya nggak masalah ya karena dia nggak rusak tampilannya. Tapi untuk di footer ini kan kalau di layar kecil tadi masih berantakan ya. Kalau di layar kecil dia masih berantakan tuh. Nah, kita mau buat si footer ini jadi flexnya kita ubah yang tadinya baris jadi kolom. Nah, pertama kita target dulu si footer kontainernya. Footer kontainer. Nah, yang di atas nih kan footer kontainernya ini nih, footer kontainernya punya flex biasa. Nah, kita ubah direction-nya. Nih, kita ubah flex direction-nya jadi kolom. Kolom. Nah, dia akan ke bawah tuh. Dan kita mau si sosial medianya ada di atasnya. Kita bisa tambahin di sini kolom / reverse. Nah, dia akan berbalik. Kemudian kita bisa tambahin gap di sini 20 pixel. Nah, atau 16 aja deh. Nah, ini udah rapi ya. Jadi kalau mau dibuka di berbagai device dia rapi tuh. Dan layoutnya nggak berantakan. Nah, mungkin segini aja ya. Kemudian kita lanjut akan nge-push kode kita ini GitHub. Kita save dulu sebelumnya, kita close. Nah, kita mau nge-push kode kita ini ke GitHub dan upload ke GitHub Pages. Upload ke GitHub Pages. Kalian bisa pertama kalian buka GitHub dulu. Kalian buat repository baru. Klik new. Namanya misalnya Asep Portfolio landing page misalnya. Nah, kita buat public aja, setelan default, create repository. Nah, kita bagi dua aja di sini dan sama di Visual Studio Code kita. Nah, kita mau nge-push code kita ini ke GitHub ini, ke repository ini. Gimana caranya? Di sini gue mau pakai cara yang terminal ya. Jadi kalian lewat terminal, nggak lewat source control. Gimana caranya? Pertama kalian bisa menu 3 ini, pencet terminal. Nah, new terminal ini. Pastikan kalian di landing page sesuai folder kalian yang kalian udah buat tadi. Pertama di sini kita git init dulu. Kita inisialisasi git di folder ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah langsung ada tulisan U-nya ya, untrack. Kemudian setelah git ini kita git add titik. Ini titik ini artinya menambahkan semua yang sudah berubah. Nah, kemudian kita kasih commit dengan pesan terserah kalian commit min m, kemudian string misalnya initial commit misalnya. Nah, udah hilang ya iniannya, tanda U-nya. Dan di sini setelah git commit kita langsung lompat ke sini ya. Kalian copy aja di sini branch main. Kemudian remote-nya. Nah, kemudian kalian bisa push langsung.
Ini masih writing object. Ini udah selesai ya, udah selesai artinya. Dan kita clear aja. Nah, kita tutup dengan kontrol, kemudian backtick, ini bisa juga. Nah, selesai. Kemudian kalau kita refresh di sini, nah udah ada nih. Kalau kita gedein ya, tuh, ada asset, index, dan style sesuai sama yang di folder kita tadi. Kemudian gimana caranya? Ini live di GitHub Pages biar bisa diakses orang. Kalian pergi ke setting, kemudian pages, kalian ke branch ini ya, kalian pilih dari non, switch ke main, kemudian di save. Kalau udah di save, kita close aja ini, kita kembali ke code ya. Ini lagi proses building kalau nggak salah. Nah ini GitHub Pages-nya lagi building. Kalian tunggu aja di sini selesai. Jadi kalau udah hijau, bisa kalian akses landing page kalian. Nah ini tandanya udah selesai ya, mungkin sukses now in 24 second. Nah, kalian bisa kembali, kita refresh di sini ya. Apakah sudah ada? Nah ini lagi deploy ternyata guys, belum selesai. Kita bisa lihat deployment aja di sini. Nah, ini udah ada ya. Nah udah hijau gini, kalian bisa kunjungi websitenya. Nah sudah bisa kalian akses dengan tampilan yang responsif tentunya. Di sini selesai ya deploymentnya. Nah udah hijau gini. Mungkin cukup sekian tutorial dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar, kritik, pesan, ataupun apapun itu. Dan kalian bisa custom code ini atau clone code ini di repo gua. Nanti gua kasih linknya di deskripsi. Kemudian kalian kalau mau nyawer bisa ke Saweria gue ya. Nanti linknya juga ada di deskripsi. Lumayan capek guys buat tutorial gini guys. Mungkin cukup sekian video dari gua. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.